Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Nama lengkap saya adalah Andian Ari Anggraini. Anda bisa memanggil sebagai Bu Andian. Nah, kemudian jika Anda ingin mengontak saya menggunakan WA, silahkan mengontak saya di nomor WA atau nomor telepon ini. Kemudian ini email saya. Nah, apabila Anda ingin menemui saya secara fisik atau tatap muka langsung, saya bisa ditemui di laboratorium kimia. Itu ada di jurusan Pendidikan Teknik Boga Busana, ada di kampus Karangmalang, di Fakultas Teknik UNY. Kebetulan saat ini juga saya sering ada di laboratorium yang disebut PSB, Pusat Sumber Belajar. Itu ada di Fakultas Teknik di kampus Karangmalang juga, tetapi ada di sisi selatan. Jadi ada di sebelah selatannya jurusan Elektronika. Nah, rumah saya itu ada di Jalan Madukismo. Jadi Jalan Madukismo itu ada di Ring Road Selatan, jadi deket di pabrik gula Madukismo. Itu sudah masuk ke Bantul ya. Nah, adapun background pendidikan saya adalah saya menyelesaikan S1 di jurusan atau di Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2002. Kemudian setelah itu saya menjadi dosen di program studi Boga UNY. Nah, lalu setahun kemudian saya berangkat ke Jepang melanjutkan studi S2, yaitu di prodi atau jurusan Bioscience and Bioengineering di Mie University Jepang. Saya lulus tahun 2007, kemudian balik ke Indonesia lagi, aktif mengajar. Nah, saat ini saya statusnya adalah mahasiswa di program studi S3 Ilmu Pangan Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk S3-nya ini belum selesai ya, masih on progress. Jadi saya dan Anda statusnya sekarang sama, yaitu sebagai mahasiswa. Nah, kira-kira itu perkenalan diri dari saya. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, saya mempunyai background studi di Jepang ya. Jadi mungkin Anda juga sudah mendengar banyak kabar ya, bahwa mahasiswa Boga itu kan nanti banyak yang akan melakukan praktek industri di Jepang selama 1 tahun. Nah, permasalahannya adalah sekarang jumlah mahasiswa di program studi Boga itu kan jauh lebih banyak daripada yang dulu-dulu. Nah, artinya persaingan Anda dengan sesama mahasiswa untuk bisa melakukan praktek industri di Jepang ini kan semakin lama akan semakin tinggi tingkat persaingannya. Nah, oleh karena itu, supaya bisa lolos ke Jepang, ada baiknya Anda juga mulai memperbaiki karakter Anda supaya mirip-mirip atau supaya mudah diterima di kalangan industri Jepang gitu ya. Kebetulan di mata kuliah saya sendiri, karena saya satu-satunya dosen Anda yang lulusan Jepang, jadi seolah-olah saya merasa bertanggung jawab untuk menyiapkan karakter Anda supaya lebih sesuai dengan masyarakat Jepang gitu ya. Jadi kalau di sana itu yang paling menonjol adalah disiplin. Mata kuliah yang saya ampu itu juga menerapkan seperti itu ya, kedisiplinan. Nanti akan saya jelaskan disiplinnya dalam bentuk seperti apa. Termasuk salah satu di antaranya untuk masalah telepon ini ya. Orang Jepang itu tidak suka menerima telepon di depan umum. Jadi misalnya kita kuliah di dalam kelas, kemudian handphone saya bunyi karena ada yang telepon, kemudian saya telepon-teleponan sama orang itu di depan Anda, maka itu will be considered impolite. Itu nggak sopan sama sekali ya. Jadi kalau mau telepon ya, saya harusnya keluar ruangan, nelpon, sedemikian rupa suara saya jangan sampai terdengar oleh orang lain. Itu standar kesopanan Jepang itu seperti itu ya. Jadi tidak ada orang teriak-teriak dengan bebas, itu tidak ada. Masjid-masjid di Jepang itu nggak boleh. Azan yang keras-keras itu tidak boleh, kan mengganggu, suaranya mengganggu telinga orang lain. Ya, jadi itu salah satu karakter Jepang, mewaku shinaide, jangan memberi gangguan kepada orang lain. Ya, termasuk gangguan suara. Nah, oleh karena itu saya harap Anda juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau di dalam Anda lagi berkelompok dengan teman Anda, terus Anda menerima telepon yang personal, ya Anda harus minggir, menyepi di tempat yang orang nggak bisa dengar suara Anda. Itu salah satu standar kesopanan seperti itu.
Standar kedisiplinan kalau di mata kuliah ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, demikian sekilas perkenalan mengenai dosen pengampu mata kuliah dan pendidikan karakter ala Jepang. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.